Lo lihat nih, ternyata mau ada Indonesia Gelap Jilid 2. Ya Allah, puasa gue. Jadi guys, katanya Indonesia Gelap Jilid 2 ini, para mahasiswa tuntutannya bergeser. Dari yang tadinya mengkritik pemerintahan Prabowo, sekarang jadi mau melengsarkan presiden dan wakil presiden. Oke, disclaimer dulu ya, gue sebenarnya mendukung mahasiswa yang demo buat kritik atau bersuara. Tapi kalau tujuan demo mahasiswa kalian buat melengsarkan presiden sekarang, itu namanya komedi. Wah, kamu bisa dapat makan, bergizi. Tapi kalau belum dapat, datang saja setiap buka dan setiap sahur di masjid ini. Sini, datang ke saya dah. Jangan pengecut. Saya nggak tahan juga loh airnya. Masa sih yang lain nggak dibegitukan? Hanya kita aja digebak-gebuk dengan cara sepertinya ini adalah sebuah yang sah. mulai muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan tetap ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang rencana gerakan mahasiswa Indonesia menggelar. Gerakan mahasiswa menggelar demo Indonesia Gelap Jilid 2 ya. Mungkin mereka menganggap gerakan Indonesia Gelap Jilid 1 kemarin itu berhasil ya, padahal sama sekali nggak berhasil ya kan. Berhasil dari mananya coba ya kan? Saya nggak ngerti gimana cara berpikir mereka ya kan, menganggap gerakan itu gerakan yang berhasil ya. Faktanya si Sekjen Moncong Kura-Kura ya kan tetap ditahan kok. Loh Bang, emang apa hubungannya demo Indonesia Gelap yang dilakukan oleh para mahasiswa dengan Sekjen Moncong Kura-Kura? Lah, masa nggak tahu? Emang siapa sih yang berada di belakang aksi Indonesia Gelap? Iyalah, jangan mudah dibohongin lah. Gaya-gaya semacam ini, strategi-strategi semacam ini mudah sekali dibaca. Oleh anak TK juga bisa. Tetapi mungkin saat ini ada agenda lain teman-teman ya. Kenapa Indonesia Gelap Jilid 2 harus dilakukan ya. Dan akan kembali digelar. Mungkin karena sebentar lagi nih bau-baunya ya kan, aroma-aromanya ada mantan komisaris utama PT Pertamini yang akan diperiksa oleh Kejagung. Tahu sendiri kan, sebetulnya aksi para mahasiswa demo selama ini siapa yang menjadi dalangnya? Iyalah, kalau bukan mereka siapa lagi ya kan? Nggak mungkin lah bisa menggerakkan mahasiswa sebegitu banyak. Emangnya gratis? Ya enggak lah. Dari sini juga bisa ditebak teman-teman ya, siapa sebetulnya yang selama ini melindungi mega korupsi yang terjadi di Pertamini ya. Pertamini Patraniaga. Iyalah, masih ingat nggak Ibu Ketum yang mengatakan, selektif masih jalan terus loh ya. Iya ya, mantan komisaris utama Pertamini disuruh tutup mulut. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Lo lihat nih, ternyata mau ada Indonesia Gelap Jilid 2. Ya Allah, puasa gue. Jadi guys, katanya Indonesia Gelap Jilid 2 ini, para mahasiswa tuntutannya bergeser. Dari yang tadinya mengkritik pemerintahan Prabowo, sekarang jadi mau melengsarkan presiden dan wakil presiden. Oke, disclaimer dulu ya, gue sebenarnya mendukung mahasiswa yang demo buat kritik atau bersuara. Tapi kalau tujuan demo mahasiswa kalian buat melengsarkan presiden sekarang, itu namanya komedi. Kenapa kalian sekarang nggak demo soal pengesahan UU perampasan aset? Soalnya kan sekarang koruptor lagi banyak ditangkepin sama pemerintah. Jadi pas waktunya banyak koruptor yang sekarang lagi ditangkep. Kalau UU itu sah, jadi beneran bisa buat miskin para koruptor. Ini lu malah demo buat
buat melengsarkan presiden. Jelas-jelas presiden sekarang itu lagi ngebuka kasus sama nangkepin koruptor. Jadi kesannya demo kalian ini malah kayak ngebelain dan dukung para koruptor. Jadi campaign Indonesia Gelap menurut gue itu aneh dan cacat logika. Soalnya gelap itu kan di masa kemarin. Kasus korupsi itu banyak terjadi di masa kemarin. Masa sekarang justru lagi bersih-bersih korupsi yang terjadi di masa kemarin. Jadi buat para mahasiswa, daripada kalian ikutan campaign Indonesia Gelap yang didukung tempe karena lagi tantrum gara-gara USAID di stop, mending kalian bikin Ramadan Core di kampus, naikin hashtag perampasan aset di sosial media, awal pembongkaran kasus korupsi yang lagi dijalanin pemerintah sekarang masih banyak yang lebih bermanfaat. Jadi kan lebih berfaedah dan lebih jelas. Waduh, ini apa lagi ya kan? Di saat Prabowo ya mengeksekusi semua data yang dimiliki oleh Jokowi terkait korupsi ya kan. Sekarang muncul gerakan Indonesia Gelap 2. Saya bertanya ini, ketika para koruptor ini ditangkap, korupsi diungkap, ya kan? Seharusnya kan Indonesia ini semakin cerah loh. Iya kan? Kan logika sederhananya begini loh. Kalau selama ini kekayaan kita itu dicuri orang dan saat ini kita mengetahui orang yang mencuri kemudian kita menyetop pencuriannya. Bukankah seharusnya kita ini tambah makmur? Lah kok bisa dianggap gelap jilid 2 gitu loh? Hah? Dan ketika maling-maling itu ketangkap, lah kok yang harus digulingkan adalah presidennya. Dari sini kan kita bisa tahu teman-teman ya, nggak usahlah cerdas-cerdas amat ya kan. Dengan sedikit penalaran saja, anak TK sudah mengerti sebetulnya siapa sih orang yang selama ini didukung ya oleh para mahasiswa ketika berdemo. Apakah rakyat? Enggak, ya kan? Hanya segelintir orang, sekelompok orang yang mereka perjuangkan kepentingannya, ya kan? Iyalah, dan siapa kira-kira yang berada di belakang mereka? Ya nggak usah saya sebutkan lah, ya kan? Tahu sendirilah. Lanjut. Mantap ya. Ini saya baru tahu saat ini ya, di saat partai ini berkuasa ya kan. Iya toh, Gerindra kan saat ini partai pemenang pemilu ya kan. Presidennya berasal dari Gerindra, ketua umum Gerindra. Nah, tapi nyatanya kader Gerindra justru ya legislator Gerindra disita asetnya 8,1 miliar ya. Dulu pernah terjadi di Demokrat ya, ketika SBY masih menjadi presiden ya. Pada saat itu ada, seingat saya, Anas Urbaningrum, kemudian juga ada lagi satu, siapa lupa saya, yang keturunan Arab itu ya. Dan ada beberapa lagi yang lainnya ya kan. Dan ini menarik sekali dan nggak mungkin akan kita lihat di partai terbesar di Indonesia ya kan. Coba di masa Jokowi kemarin. Jokowi aja loh nggak bisa gerak, Jokowi cuma bisa mencatat ya kan. Akhirnya catatannya dikasihkan Prabowo ketika Prabowo menjadi presiden. Begitu dilantik, hajar. Iyalah. Lanjut. Mulai muncul. Aku khawatir lali. Sebelas kader PSI masuk kabinet Prabowo. Siro digulung, titik 2 bagi-bagi jabatan terang-terangan. Lu iri? Hah? Lu iri? Ya sangat nggak mungkin sekali lah kalau Prabowo jadi presiden. Sementara lu suka mencaci maki Prabowo dan Jokowi. Begitu Prabowo naik jadi presiden, lu dapat jabatan. Itu yang aneh, ya kan? Kalau 11 kader PSI masuk kabinet Prabowo karena dianggap berjasa pada saat pencalonan
Prabowo sebagai presiden dan dianggap mampu mengemban amanah ya, mengemban jabatan yang diberikan oleh Prabowo, so what gitu loh, begitu sawah lagi muncul ya kan. Ya iyalah, ngapain dirahasiakan? Terang-terangan lah, koalisi kan harus berbagi. Masalah lu apa, bajingan TOLOL? Aduh. Lu minta jabatan aja sama partai terbesar di Indonesia yang sedang lu jilat pantatnya sekarang ya. Lanjut. Presiden Prabowo Subianto dituduh sebagai presiden boneka. Lalu siapa aktor intelektual yang menggerakkan boneka ini dan menjadi dalang yang menggerakkan wayang yang bernama Presiden Prabowo Subianto? Aktor intelektual itu adalah Joko Widodo. Namun, apakah benar bahwa Prabowo adalah presiden boneka dari Joko Widodo? Saya ingin katakan pernyataan itu adalah pernyataan yang sia-sia belaka. Seorang Prabowo Subianto adalah seorang yang independen, mandiri, dan menjalankan tugasnya sebagai presiden yang telah diberi amanah yang luar biasa dengan kekuasaan yang hampir absolut, itu dengan sangat bertanggung jawab. Dan relasinya dengan siapapun, termasuk Jokowi, adalah relasi dalam sikap respek dan hormat. Karena itu, Jokowi juga tidak bisa disebut sebagai dalang yang menggerakkan boneka Presiden Prabowo Subianto atau wayang yang bernama Prabowo Subianto. Ia sadar bahwa relasi persahabatannya dengan Prabowo Subianto itu adalah relasi dalam sikap respek dan hormat. Politik persahabatan Jokowi terhadap Prabowo dan Prabowo terhadap Jokowi adalah kekuatan untuk menata Indonesia yang lebih baik hari ini dan ke depan. Ya mungkin ini akan menjadi salah satu materi tuntutan gitu ya pada saat demo Indonesia Gelap Jilid 2 di masa yang akan datang ya, bahwa Presiden Prabowo harus dimakjulkan, Presiden Prabowo harus dilengserkan, Presiden Prabowo harus digulingkan karena hanya jadi presiden boneka, ya kan? Siapa yang menggerakkan, ya kan? Ya, yang menggerakkan adalah Jokowi. Jadi mereka nanti akan menjadikan ya narasi ini ya sebagai materi untuk menyerang Prabowo. Katanya Prabowo ini macam boneka jelangkung gitulah ya. Yang menggerak-gerakkan siapa nanti? Jokowi gitu. Lu pikir Pak Jenderal itu anak SD? Lu pikir Pak Jenderal itu anak TK? Enak aja lu katain Jokowi meremot Prabowo. Perkara Jokowi itu memberikan kemudahan, memberikan informasi, memberikan jaringan, ya kan, memberikan data kepada Prabowo, ya itu mungkin saja. Tetapi eksekusi yang dilakukan oleh Prabowo, apapun itu haknya Prabowo sebagai seorang presiden yang sah dan aktif, bro. Aduh, lanjut. Kami kemarin memberikan catatan terkait dengan rekonstruksi anggaran. Kita dukung yang tidak penting-penting. Tapi kalau kemudian ditarik kan sulit. Dulu saya membaca awalnya dari Pak Menteri Perekonomian kekurangan duit untuk makan makan bergizi. Sudah ada yang mencoba? Oh, perguruan tinggi enggak ya? Kalau perguruan tinggi hanya satu Pak yang boleh. Sekolah vokasi, karena sekolah. Ada yang sekolah vokasi? Boleh? Kamu? Wah, kamu bisa dapat makan bergizi. Tapi kalau belum dapat, datang saja setiap buka dan setiap sahur di masjid ini. Yang terakhir kemarin saya ceritakan soal itu agar kemudian kita bisa tahu. Dulu kita pikir karena kekurangan anggaran untuk makan bergizi, ternyata masuknya ke Danantara. Nah, catatan ini mestinya sekarang diberikan. Ketika kemudian kondisi situasi seperti ini, apa yang negara mesti lakukan? Mudah-mudahan menginspirasi. Ngomong apa ya? Orang-orang barusan, teman-teman coba tulis di kolom komentar ya. Ini orang barusan ngomong apa gitu loh. Soalnya begitu dia kelihatan batang hidungnya, saya langsung gak gubris gitu. Saya tinggal dengerin musik tadi. Karena apa? Ya karena rekam jejak ya. Selama ini apa yang diomongkan itu nggak berguna gitu loh.
nggak berguna sama sekali. Makanya begitu dia muncul, aduh wajahnya orang ini lagi ya kan, Pak Uban ya kan, Pak RT 16%, udahlah nggak usah didengerin ya kan. Jadi barusan dia ngomong apa saya nggak ngerti teman-teman. Teman-teman ya mungkin yang mendengarkan dia ngomong apa sharing, tulis di kolom komentar ya, biar saya ngerti. Lanjut. Lah Kapolri iki piye toh? Siapa Rosa itu? Sini, datang ke saya dah. Jangan pengecut. Saya nggak tahan juga loh akhirnya. Masa sih yang lain nggak dibegitukan? Hanya kita aja digebak gebuk dengan cara sepertinya ini adalah sebuah yang sah. Mana sahnya? Mbok punya perasaan gitu yo. Lah orang kalau nggak salah, mbok yo jadi pura-pura kon salah. Ini kayak Pak Hasto ini. Aku tuh sampai mikir, lah ngopo toh kayak orang tersangka aja nggak banyak loh. Yang digoleki dia aja. Terus dia itu ngambilnya opo we toh? Kepiye piye to, Mak, Mamak Ketum, Kok kita saja yang digebukin itu kita siapa, Mak? Coba itu dihitung, Mak, dicek, Mak, ya kan? Pengusutan kasus korupsi dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Apakah cuma dari partai Mamak saja? Kan juga enggak, ya kan? Banyak juga dari partai yang lain. Bahkan barusan ada informasi, ya kan? Kader Gerindra loh, Mak, ya. Apa namanya itu legislator ya, kader Gerindra juga disatroni oleh KPK ya kan. Dan sekarang pertanyaannya, katanya kalau sang sekjen ditangkap, dipenjara, ditahan, katanya mau nyamperin Kapolri, katanya mau datangin KPK. Itu yang ditunggu banyak warga negara Indonesia, Mak. Ya jangan cuma omong-omong doang, buktikan. Nah, iyalah. Ya, teman-teman ya. Sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang Pak Uban yang ngomong gak jelas ya kan. Daripada ngomong gak jelas mending diam saja Pak Uban ya. 2029 nanti nyalon lagi sebagai calon presiden. Sama seperti tahun 2024 kemarin ya. Terserah ya mau nyalon dari partai apa ya. Bisa kok dari Partai Umat dan Partai Negoro. Saya yakin Partai Umat dan Partai Negoro akan membuka peluang selebar-lebarnya kepada Pak Uban untuk maju sebagai calon presiden melalui rekomendasi partai mereka ya toh. Iyalah. Minimal kalau Pak Uban ini diam saja ya kan, kemelintinya itu kan nggak terlalu kelihatan ya kan. Iya, nggak tahu nanti masyarakat bahwa Pak Uban ini kemelinti kan apa? Diam. Jadi mungkin nanti kalau mencalonkan diri lagi sebagai calon presiden tahun 2029, Pak Uban nggak dapat 16% lagi gitu loh. Iya toh? Dapat berapa, Bang? Ya paling 2%. Lo kok malah turun, Bang? Ya iyalah, iya kan? Mana mungkin bisa naik, orang macam kayak gitu mau dicalonkan jadi presiden. Presiden Zimbabwe sana, jangan di sini. Oke, teman-teman. Konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang rencana gerakan Mahasiswa Indonesia Gelap Jilid 2 ya. Mungkin mereka menganggap gerakan Indonesia Jilid pertama, gerakan Indonesia Gelap Jilid pertama itu berhasil gitu. Padahal sama sekali nggak berhasil menurut saya. Ya, si Sekjen Moncong Kura-Kura buktinya tetap ditahan ya kan. Karena menurut saya yang gelap itu bukan Indonesia tetapi masa depan si Moncong Kura-Kura. Ya faktanya tetap ditahan ya kan, nggak ada daya tawar sama sekali. Jadi demo Indonesia Gelap kemarin itu nggak memiliki daya tawar sama sekali. Faktanya si Sekjen Moncong Kura-Kura tetap ditahan ya kan. Iyalah. Tetapi mungkin saat ini ada agenda lain ya. Kenapa Indonesia Gelap Jilid 2 itu harus digelar dan kembali dilakukan gitu loh. Ya mungkin karena sebentar lagi ada mantan komisaris utama PT Pertamini yang akan diperiksa ke Jagung ya kan. Iyalah. Tahu sendirilah ya, sebetulnya aksi para mahasiswa demo selama ini siapa yang menjadi dalang di belakangnya? Hah? Iya, masa nggak tahu ya kan? Dari sini juga bisa ditebak teman-teman ya, siapa sebetulnya yang selama ini melindungi mega korupsi yang terjadi di PT Pertamini. Ah, iyalah. Anak SD juga paham kok. Ah, iya. Bagaimana menurut kalian?
Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.